Kalian penasaran nggak sih kenapa sistem pendidikan di Korea itu siswa-siswanya itu belajar sampai malam, bahkan sampai jam 12 malam? Aku juga penasaran loh sebenarnya. Walaupun aku sering nonton drakor tentang sekolahan, tapi emang realitanya kayak gitu nggak sih? Atau memang hanya di drama doang? Penasaran ya kan? Nonton video ini sampai habis dan jangan sampai kamu ketinggalan setiap detik. Oke, let's go! Hai, welcome back to my channel with Ahmad Salka Wisubuya di konten Korean Corner Special End of 2020. Nah, kita berjumpa lagi setelah minggu kemarin kita bahas yang tentang ini di sini. Nanti kalian bisa lihat gambar atau thumbnailnya di sini. Jadi kita sudah bahas tentang Korea dari segi aktivitasnya yang cukup cepat-cepat di Korea gitu, dan mudah-mudahan kalian suka sama video yang kemarin. Dan sekarang kita jumpa lagi di hari ini yang membahas lebih tajam, lebih cekatan lagi tentang tema lain, yaitu negara Korea Selatan dengan sistem pendidikannya. Cukup menarik sih pembahasannya, walaupun aku dulu sempat membahas ini pernah di YouTube yang dulu, YouTube channel dulu. Cuman karena ini tentang khusus Korea, jadi aku tidak ngupload konten tentang itu, dan aku hanya ngupload tentang Korean Corner yang new versionnya gitu. Oke, mari kita bahas bersama-sama menurut pendapat aku di sini. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini. Kalau kamu suka boleh like video ini, tapi kalau kamu tidak suka juga boleh dislike, dan kita diskusi di kolom komentar mengenai konten ini nanti sampai akhir. Oke, let's go. Nah, buat kalian yang baru tahu atau baru menemukan video ini, selamat datang di channel aku dan salam kenal. Aku Ahmad Salka Wisubuya, umur 22 tahun, mahasiswa tingkat akhir, dan kerjaanku sekarang yaitu content creator. Oke. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang negara Korea Selatan dengan sistem pendidikannya. Menurut aku, setelah aku banyak nonton drama Korea tentang sekolahan itu di beberapa judul drakor kayak di School 2017, School 2015, Extraordinary You, terus School 2013, ada juga beberapa judul sekolah drakor sekolahan lainnya gitu. Jadi menurut aku memang pada dasarnya drama sekolahan yang di Korea memang realitanya atau faktanya itu benar. Memang siswa di sana itu belajar sampai malam, mulai dari SMP sampai SMA, bahkan mahasiswa juga ada gitu. Tapi kenapa mereka melakukan mode pendidikan seperti itu? Pasti ada penyebabnya. Penyebab pertama nih ya, menurut aku, kalau aku sudah nonton drama Korea yang lebih sering tentang sekolahan. Nah, penyebab pertama yaitu mereka selalu ingin mencapai mimpi atau impian mereka ketika mereka menuju kelas 3 atau mereka lagi kelas 2 semester 1 dan 2. Karena di sini aku lihat di beberapa drama Korea, mereka itu selalu menunjukkan kegiatan mereka, mimpi mereka, impian mereka itu di kelas 2. Padahal di kelas 2 itu kita hanya disuruh memilih minat dan bakat kalau di Indonesia. Sedangkan memilih perguruan tinggi atau jurusan itu di kelas 3. Tapi bedanya di Korea, mereka memilih jurusan atau apa yang mereka sukai itu di kelas 2. Bahkan ada juga yang di kelas 1 dan SMP juga gitu loh. Makanya mereka di sini berlomba-lomba untuk menuju universitas atau perguruan tinggi yang mereka inginkan dengan jurusan yang apa mereka mau gitu. Contohnya kayak ada salah satu siswa Korea, dia masih kelas 2 gitu, jurusan IPA. Tapi dia pengen kedokteran di salah satu universitas ternama di Korea. Kita sebutlah Seoul National University. Jadi
SNU ini memang salah satu universitas ternama dan terkenal yang sering diidam-idamkan para siswa yang tingkat SMA atau SMP di masanya gitu. Tapi sekarang dia harus meraih itu. Bagaimana caranya? Dengan belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan prestasi, ikut OSIS, ikut beberapa tes, ikut olimpiade, ikut lomba olahraga, ikut bimbel, bahkan sampai malam gitu. Nah, disitulah awalnya kenapa negara Korea itu sistem pendidikannya banyak yang siswanya ini makin cepat masuk perguruan tinggi. Ya belajarnya gitu sampai jam 11, jam 12 gitu. Bahkan di rumah sendiri pun bagi yang orang pintar sekalipun dia belajarnya sampai bahkan begadang gitu. Nah, aku pun gak habis pikir sih. Dan kalau kita bandingkan di Indonesia, malah di Indonesia itu lebih santai gitu. Masuk perguruan tinggi ya tes lah, ada namanya jalur undangan. Terus kalau ada prestasi ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi malah di Korea itu persaingan cukup ketat. Namanya di sana itu ada kemarin ujian akhir sih, setiap mereka lulus itu untuk masuk perguruan tinggi selalu ada, ataupun sebelum mereka lulus pun ada itu setiap perguruan tinggi yang mengadakan. Atau bahkan di School 2017 yang sering aku tonton sampai sekarang, itu pernah ada di adegannya itu di kelas 2 mereka harus diuji coba setiap ujian-ujian perguruan tinggi gitu untuk memasuki perguruan tinggi nantinya. Contohnya kayak kemarin itu ujian, ada kompetisi menggambar, yang dimana kompetisi menggambar ini nanti kalau dia menang bakalan lanjut ke perguruan tinggi dengan prestasi tersebut gitu. Nah, siapa yang nggak mau ya dong kan dengan prestasi tersebut kita masuk perguruan tinggi tanpa tes? Aku juga mau sebagai mahasiswa akhir. Tapi ya itu tadi, persiapannya memang nggak main-main, nggak biasa-biasa aja gitu. Mereka harus mempersiapkan itu dari kecil atau mungkin dari SD, bahkan dari SMP gitu. Dan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa ada orang tua di sana yang main di belakang sama kayak di Indonesia. Maaf ya kalau aku menyindir, itu padahal faktanya gitu. Memang di drakor pun ditunjukin, tapi memang beberapa persen sih, kalau nggak salah 70% itu masih main asli sih gitu. Nah, itu dia penyebabnya, karena mereka ingin mengejar mimpi, ingin mengejar impian. Karena siswa-siswa di sana itu memang udah ditekan sejak kecil untuk belajar karena menurut mereka pendidikan itu lebih penting dan dunia pekerjaan itu lebih penting daripada yang lain-lain begitu. Tapi ada juga tidak memikirkan dunia pendidikan gitu. Contohnya dia tamat SMA, dia pengen karir aja dulu gitu, nggak usah lanjut sarjana gitu atau magister gitu kan. Jadi dia pengen lanjut karir, contohnya kayak yang lulusan SMA yang lanjut ke K-pop gitu, itu kan banyak banget ya kan lulusan SMA dia kuliahnya pas dia setelah train gitu. Menurut aku ya sah-sah aja sih, karena di negara Korea kan negara yang menjunjung toleransi dan kebebasannya cukup tinggi. Jadi apa yang diinginkan siswanya sampai dia nanti tamat itu tetap dibiarkan. Tapi ada beberapa orang tua juga yang menginginkan keinginan mereka. Nah, itu yang seharusnya kita tidak boleh lakukan ke anak-anak gitu. Makanya buat kalian, kenapa negara Korea Selatan itu seperti itu sistem pendidikannya? Karena ya itu tadi, ingin meraih mimpi lebih tinggi yang apa mereka mau dari kecil sampai mereka remaja, bahkan sampai dewasa gitu. Kalau kalian penasaran bagaimana sih sebenarnya sistem edukasi atau pendidikan di Korea itu, kalian bisa nonton banyak drama Korea sekolahan. Itu memang benar-benar realitanya. Dan kalau kalian mau lihat lebih realitanya, kalian bisa juga kunjungi di Korea nantinya. Kalau seumpamanya kehidupan kita udah normal, kalian bisa lihat siswa-siswa kelas 2, kelas 3 di sana, atau kunjungi sekolahnya, universitasnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri dengan mata kepala kalian sendiri gitu. Bukan hanya dari drama doang, atau dari cerita doang, tapi kalian bisa melihat langsung gitu. Aku pun penasaran sih melihat langsung gimana sih sebenarnya sistem pendidikan kalau kita lihat secara langsung di Korea gitu kan. Kalau kita ngomong langsung kayak gini secara virtual ataupun dengar-dengar dari orang atau nonton drakor kan kayak ada nggak percayanya gitu. Mendingan kita
lihat langsung ke sana sistem pendidikan mereka apa benar seperti itu atau tidak gitu. Oke, sekian dulu pertemuan kita, pembicaraan kita kali ini mengenai Korea Selatan dengan sistem pendidikannya. Dan mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang aku sampaikan, karena memang referensi ini pun aku berasal dari referensi drama Korea yang sering aku tonton dan beberapa realita yang aku baca-baca di artikel. Tapi aku nggak usah sebutkan artikelnya dari mana, karena takutnya nanti bakalan banyak yang itu nggak benar gitu. Jadi buat kalian, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Kalau tidak suka juga nggak apa-apa, dislike pun nggak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe channel ini ya, untuk konten-konten selanjutnya tentang Korean Corner Special Line of 2020. Dan kita diskusi juga di kolom komentar mengenai video ini. Oke, see you next time, see you next week, goodbye.